Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa dengan NIM 2405065010033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah dengan judul karakteristik dan perbedaan individu serta manfaat memahami perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Setiap manusia memiliki sifat yang unik. Kata individu sendiri menunjukkan bahwa seseorang adalah suatu kesatuan yang utuh. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Keunikan peserta didik dapat terlihat dari berbagai aspek. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Setiap anak berbeda dalam kecerdasan linguistik, logis, visual spasial, kinestetik, dan lainnya. Perbedaan ini menyebabkan kecepatan belajar anak juga tidak sama. Yang kedua yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan khusus pada bidang tertentu seperti musik, olahraga, ataupun matematika. Bakat perlu diasah agar berkembang dengan optimal. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Setiap anak memiliki cara favorit dalam menerima informasi seperti visual, yaitu melalui gambar atau tulisan. Adapun seperti auditori melalui suara atau penjelasan. Kemudian kinestetik melalui gerakan dan praktik langsung. Dengan mengetahui gaya belajar tentu membantu guru untuk merancang belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Yang keempat yaitu kepribadian. Kepribadian menentukan cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Contohnya yaitu sanguinis, flegmatis, melankolis, dan koleris. Perbedaan kepribadian mempengaruhi cara siswa menghadapi tugas atau dalam berinteraksi. Yang kelima yaitu minat, motivasi, dan emosi. Minat membuat anak senang dalam belajar sesuatu. Motivasi mendorong anak untuk berusaha. Kemudian adapun emosi yaitu mempengaruhi kemampuan mereka fokus dalam bekerja sama. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Perbedaan individu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor genetik atau bawaan. Faktor genetik ini meliputi bentuk fisik, temperamen, potensi kecerdasan, serta bakat. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri dari yang pertama yaitu status sosial, ekonomi keluarga, seperti fasilitas belajar, dan pola komunikasi. Yang kedua yaitu pola asuh, baik otoriter, permisif, maupun otoritatif, yang paling ideal. Yang ketiga yaitu budaya seperti kebiasaan menghormati guru atau bekerja sama. Genetik memberi potensi, tetapi lingkungan sangat menentukan bagaimana potensi itu bisa berkembang. Yang ketiga yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan, yang artinya perkembangan terjadi secara terarah, semakin kompleks, dan berlangsung terus-menerus sejak lahir. Perkembangan meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu fisik, seperti pertumbuhan tubuh dan motorik. Yang kedua yaitu kognitif. Kognitif ini kemampuan berpikir dan memahami konsep. Yang ketiga yaitu bahasa, yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang keempat yaitu sosial emosional, kemampuan berinteraksi dan mengelola perasaan. Yang kelima yaitu kepribadian. Kepribadian ini meliputi karakter dan moral. Kemudian yang keempat yaitu tahapan perkembangan peserta didik. Dalam makalah ini, tahapan ini terbagi menjadi 3 tahap utama.
Yang pertama yaitu masa anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun. Ciri-cirinya yaitu pertumbuhan fisik yang cepat, perkembangan bahasa pesat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan belajar melalui bermain. Yang kedua yaitu masa sekolah dasar dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada umur ini anak mulai berpikir secara logis, memahami aturan, senang bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan dasar. Yang ketiga yaitu masa remaja awal, umur dari 12 sampai 15 tahun. Pada umur ini muncul pemikiran abstrak, emosi labil, pencarian identitas diri, serta pengaruh teman sebaya yang sangat kuat. Kemudian yang kelima yaitu manfaat memahami perkembangan peserta didik. Adapun manfaat dalam memahami perkembangan peserta didik, yang pertama yaitu bagi guru. Bagi guru memahami perilaku sesuai dengan tahapnya. Kemudian menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga yaitu membantu memaksimalkan potensi siswa. Kemudian meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian manfaat bagi peserta didik yaitu yang pertama mampu mengenali kemampuan dan batas diri. Yang kedua, belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, mengembangkan karakter positif dan kemampuan dari diri. Adapun kesimpulannya yaitu setiap peserta didik memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Selain itu, perkembangan peserta didik berlangsung bertahap dan mencakup banyak aspek. Memahami kedua hal ini sangat penting bagi guru agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, adil, dan manusiawi. Dengan pemahaman tersebut, setiap peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.